Part 8. Ada apa dengan Rania? Hati Leo saat ini panas karena menyaksikan pemandangan yang tidak diharapkan. Ia tidak tahu apa tujuan Bayu menemui Rania. Sebenarnya Leo tidak bermaksud untuk mengekang kebebasan sang istri dalam berteman dengan siapapun. Ia hanya berharap agar wanita yang ia cintai tersebut mampu menjaga jarak dengan lelaki lain. Di samping itu, Leo tidak terima jika pria yang pernah memiliki perasaan terhadap istrinya kini kembali muncul. Namun, ia berusaha untuk tetap berpikiran positif karena mengingat Bayu adalah sepupu Damar, sahabatnya. Ia tidak ingin terjadi kesalahpahaman. Leo pun akhirnya melangkah menghampiri Rania. Hatinya sudah yakin untuk tidak menunjukkan rasa cemburunya di depan sang istri. Lagipun ia berpikir bahwa saat ini Rania miliknya, walaupun wanita itu pernah dekat dengan Bayu. Kuliahnya udah kelar sayang. Leo langsung melingkarkan tangan kirinya ke pinggang Rania. Sementara Bayu segera melepaskan jabatan tangannya dari wanita yang masih ia cintai tersebut. Udah bang, Rania menyunggingkan senyuman kepada sang suami. Bro, apa kabar? Leo menunjukkan keramahan di depan Bayu. Baik bang, Bayu memberikan jawaban dengan singkat. Kenapa nggak datang waktu acara pernikahan kami? Leo melirik Rania. Maaf bang, aku ada urusan yang nggak bisa ditinggal. Jadi aku nggak bisa hadir. Bayu memberikan alasan. Padahal aku udah titip undangan ke Damar. Aku berharap kau datang. Iya bang, aku terima undangannya kok. Oke bro, aku maklumi. Oh ya, semoga cepat nyusul. Udah punya calon belum? Jangan mau kalah sama Damar. Dia aja udah tunangan. Leo mengangkat alisnya. Bayu merasa sedih mendengar perkataan Leo karena ia belum mampu menemukan pengganti Rania hingga saat ini. Cintanya sangat dalam terhadap wanita yang kini telah berstatus sebagai istri Leo. Rania cinta pertamanya. Aku belum mikir ke sana bang, aku baru beberapa bulan kerja. Jadi sekarang aku lebih fokus untuk mengasah kemampuanku di dunia kerja. Bayu memberikan alasan yang tidak mencurigakan. Bagus itu, tapi jangan sampai lupa dengan cinta karena terlalu fokus kerja. Aman tuh, aku juga pasti punya impian untuk membangun rumah tangga, tapi mungkin sekarang belum waktunya. Oh ya, selamat menempuh hidup baru ya bang. Semoga langgeng bersama Nia. Bayu mengulurkan tangannya dan disambut Leo. Makasih bro. Leo menggenggam erat tangan Bayu, kemudian melepasnya. Maaf, karena aku lancang menemui Nia. Aku hanya ingin ngucapin selamat padanya. Aku dan dia udah lama saling kenal dan dekat juga. Ternyata abang yang berhasil meluluhkan hatinya. Kalian pasangan serasi. Aku turut bahagia. Bayu berusaha tegar mengeluarkan kalimat itu dari mulutnya. Oke bro, sekali lagi makasih. Kami duluan ya. Leo berpamitan kepada Bayu. Sebelum melangkah, Rania melihat ke arah Bayu. Wanita itu berharap agar laki-laki yang dulu pernah mengutarakan cinta kepadanya segera dipertemukan dengan jodoh yang tepat. Rania kembali mengingat bagaimana perjuangan Bayu untuk mendapatkan balasan cinta darinya. Walaupun Bayu sudah berusaha meluluhkan hati Rania, tetapi usaha itu tetap gagal. Laki-laki itu bahkan sudah beberapa kali mendapatkan penolakan dari wanita yang masih tetap bersemayam di hatinya. Cie, ketemu fans. Leo menggoda istrinya setelah mereka di mobil. Fans? Rania mengerutkan dahi. Ia tidak mengerti apa maksud ucapan suaminya. Bayu kan fans kamu, benar nggak? Leo memegang dagu Rania sambil memainkan matanya. Tumben kamu nggak marah. Biasanya nggak terima kalau aku ngobrol dengan cowok lain. Tapi itu sebelum nikah ya. Bagus deh kalau kamu udah berubah setelah nikah. Rania mengangkat kedua bahunya. Aku nggak marah karena Bayu sepupu sahabatku. Lagipun dia adik kelasku waktu SMA. Satu hal yang pasti, kamu sekarang milikku. Aku yang berhasil mendapatkan hatimu, bukan Bayu.
Leo dengan semangat mengutarakan apa yang ia rasakan. Maksudnya apa? Kamu pikir aku nggak tahu kalau Bayu mencintaimu? Rania terkejut mendengar penuturan suaminya. Itu hanya masa lalu. Itu udah pasti, karena masa depanmu hanya bersamaku. Aku pria yang berhasil mempersuntingmu. Aku bangga sayang, kamu mampu menolak Bayu yang tampan. Tapi lebih tampan kamu. Rania langsung menutup wajahnya menggunakan buku. Ia sangat malu karena telah memberikan penilaian terhadap suaminya. Apa sayang? Coba ulangi lagi, aku mau dengar. Leo pun berhasil merebut buku dari tangan Rania. Ia tersenyum melihat pipi sang istri yang kini merah merona. Leo mengusap puncak kepala Rania lalu menciumnya. Lelaki itu makin bangga karena sang istri telah menunjukkan perubahan. Padahal saat acara lamaran kala itu, ia sangat khawatir melihat sikap Rania yang terlihat kesal hingga mengajukan kesepakatan dalam hubungan mereka. Pagi ini Minggu, kota Tanjung Pinang diguyur hujan sejak subuh. Cuaca sangat dingin hingga membuat Leo dan Rania enggan beranjak dari tempat tidur. Kedua insan itu kini makin terlihat mesra. Apalagi usia pernikahan mereka telah memasuki 2 bulan. Leo sangat bersyukur karena Rania selalu menunjukkan perhatian kepadanya. Walaupun kata cinta belum keluar dari bibir wanita tersebut. Leo yakin kalau istrinya itu telah memiliki perasaan lebih untuknya tanpa harus mendengar ungkapan cinta dari bibirnya. Entah kenapa dari semalam aku bawaannya mual sayang. Leo mengatakan apa yang ia rasakan sejak tadi malam. Jangan-jangan karena telat makan gak? Rania menebak-nebak. Aku makannya tepat waktu kok sayang. Senang deh diperhatiin. Terus kenapa mual? Apa kamu begadang saat aku udah tidur? Rania kembali menebak-nebak. Enggak sayang, kamu dari tadi nebak-nebak terus. Leo bangkit dari rebahan, lalu melangkah menuju kamar mandi. Ia ingin memuntahkan sesuatu dari mulutnya, tetapi tidak berhasil. Rasa mual itu makin membuatnya bingung. Rania tidak mengerti kenapa Leo tiba-tiba ingin muntah. Ia pun memilih bangun lalu memberikan air putih kepada Leo yang kini telah duduk di tempat tidur. Rania merasa kasihan melihat laki-laki itu, lemah dan terlihat pucat. Aku panggilin dokter ya bang? Kamu pucat tuh. Rania mengusap pipi Leo. Saat ini posisi wanita itu duduk di sampingnya. Gak perlu sayang, aku gak apa-apa kok, hanya mual aja. Leo meraih tangan Rania dari pipinya. Makasih karena kamu perhatian padaku. Aku juga punya perasaan, mana mungkin aku tega melihat kamu seperti ini. Apa aku panggil mami aja? Rania khawatir melihat suaminya. Aku gak sakit sayang, kamu tenang aja. Ada kamu di sini, aku udah bahagia banget. Kamu serius gak apa-apa? Aku khawatir. Khawatir itu mengarah ke cinta loh sayang. Leo menunjukkan senyumnya. Tuh kan, dalam keadaan seperti ini masih aja bikin kesal. Kenapa? Kamu gak mencintai suamimu? Gak usah mikir yang lain dulu. Kamu istirahat aja. Baring lagi. Aku masakin bubur mau? Rania mengingat kalau dirinya pernah belajar memasak bubur dari ibunya sebelum menikah. Kamu bisa masak? Leo kaget. Ia tidak yakin kalau istrinya bisa memasak. Bisa dong. Gak mungkin istriku yang sangat manja bisa masak. Pokoknya tunggu aja di sini. Kamu istirahat. Aku akan masakin bubur untuk kamu. Leo pun kembali berbaring, sedangkan Rania melangkah menuju dapur. Rania masih mengingat tutorial yang dulu diajarkan ibunya tentang cara memasak bubur. Setelah hampir 1 jam kemudian, Rania pun berhasil menyelesaikan niatnya. Ia segera menghidangkan bubur tersebut ke mangkuk lalu membawanya ke kamar. Rania meminta Leo duduk karena ia ingin menyuapinya. Namun, ternyata usaha Rania sia-sia karena sang suami tetap tidak berhasil menelan bubur yang ia masak. Setiap makanan itu masuk ke mulut, rasa mual langsung muncul hingga membuat Leo merasa bersalah terhadap istrinya. Leo bersyukur dan hatinya lega karena Rania tidak marah. Wanita itu justru terlihat senang karena ia akhirnya
menghabiskan bubur buatannya sendiri. Leo merasa aneh melihat sikap istrinya dalam 2 hari ini. Porsi makannya naik drastis, bahkan saat sarapan saja mampu menghabiskan 2 piring. Apa yang terjadi dengan Rania?